pernah bertanya, secangkir kopi dan sepiring makanan lengkap dengan lauk pauk yang kita nikmati merupakan sebuah anugerah kekayaan alam yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki lebih dari 77 sumber karbohidrat, lebih dari 400 jenis buah-buahan, lebih dari 273 sayuran, 65 jenis rempah-rempah yang bila semuanya dikombinasikan menghasilkan ribuan jenis hidangan. Itulah mengapa Indonesia selayaknya disebut sebagai dapur gastronomi terbesar di dunia. Makanan adalah simbol yang dapat menyatukan semua perbedaan, bahkan simbol ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng adalah salah satu sajian makanan yang mempresentasikan kedua makna tersebut. Nasi yang dibentuk kerucut lengkap dengan 7 lauk pauk yang mengitarinya, memberi makna bahwa manusia Indonesia sangat menjunjung tinggi warisan budaya dan keagamaannya. Semua cerita tentang kekayaan bahan pangan dan keanekaragaman sajian makanan Indonesia akan kami himpun, kami catat, kami rekam, dan kami abadikan sebagai memori bangsa di dalam sebuah wadah digital Museum Gastronomi Indonesia. Disajikan secara virtual agar bisa diakses dari berbagai perangkat cerdas dalam genggaman Anda ke seluruh dunia. Cek tes. Oke, selamat siang teman ngopi, Gastronesia, Cangkrukanesia, Bilbangers, dan hadirin yang ada di sini maupun yang sedang mengikuti live Zoom, juga di live di YouTube Kemhan RI, Kisah Selera, dan Cangkrukan Bela Negara. Sebelumnya, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Mudah-mudahan Indonesia makin maju dan kita makin tangguh. Mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa membuat sebuah event seperti sedia kala. Oke, pada siang hari ini dalam rangka turut serta memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dari Studio Ngopi Daring Bela Negara, Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kita akan melaksanakan satu program, yakni dialog atau ngobrol pintar terkait dengan bela negara. Nah, kali ini temanya adalah 76 tahun Indonesia Merdeka, gaungkan semangat bela negara melalui gastronomi Indonesia. Nah, tentu banyak juga yang bertanya-tanya terkait dengan gastronomi dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas semua setelah ada satu hal yang perlu kita lihat bersama, yakni di depan saya, Cangkrukanesia, Gastronesia, Bilbangers, dan teman ngopi, sudah ada tumpeng. Saya panggilkan Mbak Ria Musyawan, Ketua Umum IGC, yang akan menjelaskan kepada kita terkait dengan filosofi tumpeng ini. Dan tumpeng ini kita persembahkan untuk syukuran kita dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Silakan Mbak Ria. Selamat datang di Studio Ngopi Daring, Mbak Ria. Nah, monggo dijelaskan, ini ada tumpeng, ini tumpeng ini apa, filosofinya seperti apa, dan treatmentnya seperti apa, Mbak? Monggo, Mbak. Ya. Makasih Mas Tarsi.
Ya, di hadapan saya sudah ada sebuah tumpeng kuning ya, tumpeng kuning beserta lauk pauk yang mengitari tumpeng tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kami dari Indonesian Gastronomy Community, sebuah komunitas pencinta makanan Indonesia yang mempunyai visi sebagai pelestari makanan Indonesia. Dan tumpeng adalah salah satu makanan yang paling penting yang ada dalam makanan Indonesia. Kenapa penting? Karena hampir di setiap perayaan hari besar pasti selalu ada tumpeng. Baik itu di acara ulang tahun, di acara pernikahan, ataupun di acara-acara besar seperti saat ini, yaitu perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tumpeng selalu hadir dan maknanya yang paling tinggi itu selalu diharapkan dengan adanya tumpeng pada perayaan tersebut. Tumpeng sudah lama hadir di Indonesia dan sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Dan kenapa bentuknya seperti ini, kerucut? Karena tumpeng itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bentuknya kerucut ke atas dengan upaya sebuah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan kita yang di atas. Sehingga bentuknya mengerucut ke atas. Zaman dahulu kala, awal muasalnya tumpeng itu adalah perumpamaan dari sebuah gunung. Gunung tertinggi saat itu adalah gunung yang ada di India. Jadi yang saat itu masih beragama Hindu ya. Jadi perumpamaannya di dalam gunung ini adalah tempat tinggalnya para Sang Hyang. Jadi zaman dahulu itu para dewa-dewi, Sang Hyang semua adalah penghuni dari sebuah gunung yang paling tinggi saat itu. Dan sebagai doa selalu ada yang mengitari sehingga ada keseimbangan antara yang di atas dan yang di bawah maupun dengan ekosistemnya. Jadi tumpeng ini selalu ada bersama dengan tumpeng itu hidangan-hidangan yang ada yang hidup di darat maupun di bawah tanah. Seperti kalau di sini di darat itu ada ayam mewakili ya. Lalu di bawah tanah itu seperti ada kacang-kacangan, lalu ada kacang panjang. Dan yang di bawah laut itu biasanya zaman dahulu itu selalu ada ikan juga untuk sebagai salah satu hidangan yang ada dalam tumpeng. Jadi maksudnya segala sesuatunya itu berkesinambungan antara manusia dan makhluknya yang hidup bersama-sama. Dan kenapa tumpeng itu menjadi sangat penting? Karena harapannya ketika kita berdoa, doa kita itu sampai kepada yang di atas. Dan harapannya kita tidak menyalahkan aturan yang sudah ada dalam tumpeng itu sendiri. Bahwa sebaiknya tumpeng itu tidak dipotong pada atasnya, tetapi dikeruk dari samping. Nanti kita mungkin akan sama-sama mempraktekannya ya. Kita keruk di samping. Semakin banyak yang mengeruk, karena tumpeng itu zaman dahulu adalah makan bersama. Jadi makannya itu selalu bersama-sama berbanyakan orang. Sehingga semakin banyak orang mengeruk, lama-kelamaan pucuk tumpeng itu akan jatuh ke bawah. Dan harapannya kalau sudah jatuh ke bawah, doa kita itu sudah tersampaikan kepada yang di atas. Jadi selama ini kita banyak orang yang bukan mengeruk tapi memotong tumpeng. Nah itu dengan memotong tumpeng itu justru kita tidak
kita telah memotong doa kita sendiri, sehingga doa kita itu tidak tersampaikan ke atas. Yang benar justru adalah mengeruk tumpeng bersama-sama, yang mana lama-lama pucuk tumpeng itu sendiri akan turun ke bawah dan bersatu dengan yang di bawah. Dan yang perlu diingat juga bahwa karena zaman awal muasalnya tumpeng itu adalah doa dan permohonan. Jadi jenis tumpengnya pun juga berwarna-warni dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Kalau saat ini karena kita sedang merayakan hari jadi negara kita tercinta, jadi warna tumpengnya adalah warna kuning. Dan ini juga yang biasanya dipergunakan dalam acara ulang tahun, lalu hari-hari besar lainnya. Kenapa? Kuning itu melambangkan kekayaan, kemakmuran, sehingga warnanya pun melambangkan seperti warna emas, yaitu kuning. Tapi mungkin ada yang belum tahu bahwa tumpeng juga ada yang berwarna biru. Kenapa biru? Zaman dahulu kalau seseorang ingin meminta maaf, kalau zaman sekarang kan kalau kita minta maaf bisa lewat WhatsApp atau telepon. Ya, zaman dulu itu belum ada sarana komunikasi, sehingga mereka meminta maaf itu menggunakan tumpeng yang dikirim ke rumah yang dimintakan maaf. Jadi jika zaman dahulu ada seseorang menerima tumpeng warna biru, berarti ada seseorang yang meminta maaf kepadanya. Jadi memang tumpeng itu adalah simbol untuk bermacam-macam acara yang dulu mungkin ya tidak semudah sekarang untuk kita menyampaikannya. Jadi nenek moyang kita mengenal dengan tumpengan, begitu. Mungkin untuk kita biar sama-sama lebih mengerti lagi bagaimana sih seharusnya tumpeng itu digunakan, ya maksudnya dikeruk itu seperti apa. Mungkin saya meminta bantuan Mas Tarsi mengundang bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan Mas Tarsi. Oke, baik. Mungkin Pak Dir atau Pak Amir mewakili Pak Dir untuk ikut tumpeng, Pak. Pak Amir, silakan Pak. Mungkin Dari IGC ada Pak Moko, Pak Sekjen, Pak Sekjen, Mas Moko, sama Waketum, sama Waketum IGC. Gilang. Monggo. Ya. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan juga penampilan dari Mbak Ayu Ashari yang akan membawakan atau menghibur kita semua, Cangkrukan Asia, teman ngopi dan lainnya. Baiklah, saya akan mencontohkan ya Bapak ya, bagaimana kita mengeruk tumpeng agar makna daripada tumpeng itu sendiri tidak salah tapi tepat sasarannya. Karena kalau kita potong, berarti kita memotong doa kita, dan doa kita itu tidak sampai kepada yang di atas. Jadi yang dikeruk adalah dari samping begini ya. Oh, enggak diputus di tengah ya? Oke. Kalau kita biasanya langsung potong atasnya. Oh iya deh. Iya, jadi kita sebaiknya mengambil seluruh lauk yang ada dalam tumpeng itu agar cita rasanya tercicipi gitu. Jadi kalau bisa jangan dipilih-pilih Pak lauk yang sudah dihidangkan, tapi kita cicipi semua agar cita rasanya bisa kita rasakan bersama. Demikian. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil ya. Urap ini biasanya selalu hadir kita. Ya. Urap selalu biasanya hadir pada hidangan tumpeng. Karena daripada ininya sendiri, daripada ragam
urap itu sendiri sebenarnya punya makna-makna tersendiri. Seperti kacang panjang ada artinya, lalu toge ada artinya. Jadi memang urap yang paling umum ada pada hidangan tumpeng. Urap tuh artinya urup atau urip kali ya. Urap ya. Terus semua harus diambil itunya ya Bu ya. Tapi yang penting harus dimakan kan Bu. Nah, mungkin itu ya para penonton, yang lebih penting setelah dikeruk adalah dimakan. Karena ini bagian dari penghayatan kita terhadap doa. Ini pada siapa nih? Kepada Kemenhan sama PKPN. Ya, terima kasih Pak. Merdeka ya Pak. Salam bela negara. Lalu untuk ini, untuk Ibu ya. Oh ya, ini semua hidangannya sedikit demi sedikit diambil. Iya, simbolis dulu ya Bu ya. Ya, jadi biasanya tumpeng itu setelah kita keruk lalu ambil diberikan kepada sesepuh biasanya dan yang petinggi-petinggi yang hadir saat itu. Dan biasanya setelah itu yang lain pun ikut mengambil. Jadi Mas Gilang silakan, Pak Moko. Semakin banyak yang mengambil, lama-lama pucuk tumpengnya itu akan turun dengan sendirinya. Yang harapannya insya Allah doa kita hari ini yaitu dengan selain merayakan HUT kemerdekaan RI juga, mari kita doakan juga Indonesia semakin jaya, semakin tangguh dan tumbuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Dan salam gastronomi. Salam gastronomi. Baik, terima kasih Mbak Ria, terima kasih Pak Amir, Bu Mila, Mas Moko, Mbak Ayu, silahkan Mbak Ayu. Oke, Cangkrukanesia, Bilbangers, Gastronesia, dan teman ngopi. Kita akan dihibur dengan lagu-lagunya Mbak Ayu Azhari sampai nanti pukul 12.30 dan kemudian kita akan dialog atau ngobrol pintar terkait gastronomi Indonesia sebagai spirit atau kita manfaatkan untuk bela negara kita. Silakan Mbak Ayu. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang ya. Dirgahayu Indonesia 76. Salam bela negara. Salam bela negara. Oke, semangat ya. Salam bela negara. Salam bela negara. Sekali lagi, salam bela negara. Salam bela negara. Mantap. Satu buah lagu buat saya yang masih perdana. Judulnya Indonesia dalam nafasku.
Indonesia jantungku, Indonesia nadiku, Indonesia tumpah darahku. Kibarkan benderaku merah putih, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, satu jiwa bineka tunggal ika. Pancasila, Pancasila, Indonesia, 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 Indonesia tumpah darahku, tumpah darahku, darahku. Indonesia tumpah darahku. Itu satu lagu khusus untuk teman-teman bela negara. Mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi muda dengan alunan musiknya yang agak kekinian. Betul? Nah, hari ini saya diundang, temanya itu gastronomi, juga salah satu bagian dari bela negara. Saya ada lagu judulnya Gado-Gado Jakarta. Jadi lewat lantunan lagu dengan lirik kuliner, temanya dengan nada-nada yang bisa membuat kita jadi bergoyang, itu juga salah satu mengingatkan kembali makanan-makanan khas Indonesia. Gado-Gado Jakarta. Gado-gadonya pun dari Jakarta, banyak
Bas, Roberto, tadi udah diperkenalkan, ini yang cantik Winnie dan Tevi. Tevi. Oke, lagu selanjutnya karena tadi katanya sampai 12.30 ya. Masih ada ya, 1 lagu, 2 lagu gitu, 3 lagu mungkin. Mau lagu apa nih? Mau tema kuliner? Hah? Empek-empek. Oke, masih tema makanan. Biar nanti makan tumpengnya gairah. Empek-empek lenjer. Bulat basah panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut matonya macam mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, makin nambah rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, sapo nyingo pasti langilan. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko paca kelengan. Mang cebice janganlah lupa, ngawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, sapo nyingo pasti langilan. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko paca kelengan. Mang cebice janganlah lupa, ngawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, sapo nyingo pasti langilan. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko paca kelengan. Mang cebice janganlah lupa, ngawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Itulah lagu-lagu, terima kasih, tema kuliner yang mana mengingatkan kita kembali akan makanan-makanan
makanan jajanan sekitar kita. Pempek berasal dari Palembang, gado-gado ada dari Jakarta, di Jawa Timur namanya rujak cingur mirip gado-gado, di mana namanya urap gitu. Jadi berbeda-beda nama tapi ciri khasnya hampir sama. Kalau di Jakarta mungkin agak pedas manis asem, tapi kalau di Jawa agak manis gitu. Jadi tergantung daerahnya. Masih satu lagu lagi? Nah, biar agak santai sedikit karena kita ada di Jakarta dan ini ada unsur bela negara juga. Judulnya Keroncong Jakarta. Sudirman Tamrin sampai ke kota, banyak gedung-gedung megah. Bundaran HI, Monas, Semanggi, kebanggaan DKI. Gambir, Senin dan Jatinegara, stasiunnya Jakarta. Belanja murah di Tanah Abang, wisata ke kota tua. Jalan-jalan lewat di Pancoran, olahraga di Senayan, nonton lengan di Situ Babakan, makan minum khas Betawian. Jakarta, enjoy Jakarta, kota tercinta, sangat ramah tamah. Aneka suku bangsanya, beragam agama serta budayanya. Jakarta, enjoy Jakarta, kota tercinta, milik kita semua. Mari kita jaga ibu kota Indonesia. Devian. Jalan-jalan lewat Tugu Tani, akhir pekan ke Balai Kota DKI. Terbuka untuk umum tanpa pungutan, rekreasi menambah wawasan. Jakarta, enjoy Jakarta, kota tercinta, milik kita semua. Aneka suku bangsanya, beragam agama serta budayanya. Jakarta, enjoy Jakarta, kota tercinta, milik kita semua. Mari kita jaga DKI Jakarta Raya, milik kita semua, ibu kota Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke, mau lagu apa nih? Hah? Maghrib lagi. I've loved and lost again. Satu kali atau dua? Ada dua lagu, boleh pilih. Mau yang agak keroncong, I've loved and lost again, atau Hidup Ini Indah.
Mau yang mana? Hidup ini indah. Oke. Apa ada satu lagi? Hidup ini indah. Joget ya yang milih tadi. Jangan pernah benci, kalau ada yang benci, janganlah emosi, kalau ada yang memaki. Jangan pernah dendam, kalau ada omongan, jangan cepat marah, kalau ada yang menghina. Teruslah tersenyum pada siapapun, ciptakan bahagia pada siapa saja. Sama-sama ya. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit, karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Bela negara. Jangan putus asa kalau datang masalah. Janganlah kecewa kalau ada yang tertunda. PPKM. Ambillah hikmahnya, ambil manfaatnya, berbuat yang baik, tidak sia-sia. Sama-sama. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit, karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Musik. Teman-teman siap bela negara lewat lantunan musik yang indah. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit, karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Mas Moko pilih bahagia. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit, karena hidup memilih. Bela negara pilih untuk bahagia. Sama-sama. Sama-sama ya. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah.
Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Kita semua pilih. Aku pilih bahagia. Thank you. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kita semua harus pilih untuk bahagia. Oke, saya serahkan kepada Mas. Oke, baiklah. Cangkrukanesia, teman ngopi, Gastronesia, Bellbangers. Tadi kita sudah mengikuti terkait dengan filosofi tumpengan, kemudian kita dihibur oleh Mbak Ayu Azhari. Nah, saatnya kita belajar atau dialog bareng atau ngobrol pintar terkait dengan bela negara yang kali ini temanya adalah 76 tahun Indonesia Merdeka, gaungkan semangat bela negara lewat gastronomi Indonesia. Nah, untuk memandu acara ini atau melaksanakan acara ini, saya memanggil Mas Moko atau Pamungkas Tris Hadiat Moko yang akan memandu acara kita. Nah, halo Mas Tarsi. Sehat Mas Moko? Ini ada kesamaan kali ya? Iya, jadi kita kayak anak kembar gitu ya. Jadi di acara kali ini Mas, bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Indonesia ini cukup kaya, ada ribuan terkait dengan gastronomi Indonesia dan banyak sekali lah pokoknya. Ini nanti akan kita gali. Jadi waktu saya persilahkan ke Mas Moko. Silakan Mas. Halo Ibu dan Bapak sekalian di rumah maupun yang studio, salam bela negara. Selamat pada Republik Indonesia yang hari ini ulang tahun yang ke-76. Nah, hari ini kita akan ngobrol bagaimana sebuah kisah gastronomi, cara makan yang baik, kisah-kisah makanan dalam kita memperkuat bela negara kita. Karena ternyata menurut Pak Jokowi, keragaman budaya makanan Indonesia yang ribuan ini bisa menjadi modal kita untuk melakukan kesamaan dalam mencintai negara kita, kesamaan dalam rangka membela negara kita, kesamaan dalam melakukan diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu nanti kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan-kawan yang latar belakangnya berbeda-beda, namun punya satu kesamaan, yaitu mencintai Indonesia, mempunyai semangat membela negara melalui program bela negara. Nah, nanti dalam waktu 1 jam, selain dari narasumber dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Direktorat Potensi Pertahanan, akan ada juga beberapa narasumber. Yang pertama nanti kita akan undang, ini tokoh-tokoh ya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi kawan-kawan yang tidak bisa bergabung di Zoom, ada bisa melalui aksesnya dari mana saja ya tadi Mas Tarsi? Mana saja Mas Tarsi kanalnya yang bisa dilihat? Kanal YouTube Kemhan RI. Kalau hari ini belum bisa, nanti siang, nanti sore bisa diulangi juga. Silahkan bergabung melalui kanal Kemhan RI, kemudian juga Kisah Selera, dan yang satu lagi apa Mas Tarsi? Cangkrukan Bela Negara. Jadi semua kanal-kanal YouTube ini kalau terbatas sekali yang nonton di Zoom, silahkan melalui 3 kanal tersebut. Bisa hari ini, bisa nanti sore, bisa besok malam. Yang penting sikap bela negara kita adalah tidak pernah luntur. Kita semua dalam membela negara kita, apapun profesi kita, apapun kecintaan kita, apapun kegemaran kita, tetap satu hal, dalam rangka kemerdekaan RI saat ini, sikap bela negara harus kita tumbuhkan terus menerus. Baik, kita akan coba mengundang narasumber. Hari ini akan ada Mbak Sari. Silakan Mbak Sari. Nah, ini wanita cantik ini. Beliau akan berkisah mengenai makanan-makanan Indonesia yang sangat beragam. Halo Mbak Sari.
makanan-makanan Indonesia yang sangat beragam. Di Indonesia ini ada mic-nya Mbak Sari. Jangan grogi Mbak Sari, ada yang nonton banyak. Jadi, ada yang bisa bantu Mas Sari, mic-nya udah ya. Oke, udah. Mbak Sari akan cerita apa Mbak Sari? Hari ini, kesempatan ini kita akan cerita melalui gastronomi kita pun bisa berpartisipasi dalam bela negara. Apalagi di era pandemi seperti Di era sekarang. pandemi ya, banyak Iya. cerita tentang makanan Indonesia yang begitu Iya. banyak ya. Makanan Indonesia, kearifan lokalnya juga. Ya. Karena ternyata gastronomi itu di Indonesia adalah pusat gastronomi dunia, di mana rempahnya dari Indonesia semua dan kekayaan makanan. Benar ya Mbak? Iya, Ya? salah satu dapur terbesar gastronomi dunia itu Indonesia. Kita punya kekayaan hayati nomor 2 setelah Brasil. Nah, demikian nanti kita ngobrol ya dengan Mbak Sari. Kita akan undang Mbak Jessica. Nah, tepuk tangan buat Mbak Jessica. Walaupun beliau ini adalah perancang mode, benar ya Mbak Jessica ya, ternyata beliau adalah seorang gastronomer. Jadi orang yang mencintai gastronomi Indonesia. Selamat datang di studio. Salam bela negara Mbak. Pakai yang dit ya. Salam bela negara Mbak. Salam bela negara, Pak Moko. Mau cerita apa Mbak nanti? Apakah rancangan modenya seperti ini? Iya, merancang mode wastra diplomasi. Nah, hari ini kita akan cerita mengenai gastrodiplomasi. Nah, itu juga hal yang menarik sekali karena itu berkesinambungan sama teman-teman semua. Di mana kita bela negara di dalam negeri, di luar negeri juga kita harus tunjukkan rasa bela negara kita. Karena modal kita adalah begitu beragamnya gastronomi di Indonesia. Iya, Ya. betul Oke sekali. Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan, nanti akan bercerita banyak mengenai bagaimana keragaman gastronomi Indonesia dan bagaimana kita memanfaatkannya. Yang berikutnya adalah penyanyi kita. Nah, Mbak Ayu, silahkan Mbak Ayu. Cerita apa nih Mbak? Kalau nggak salah akan memberikan inspirasi bagaimana narasi sebuah makanan itu bisa dikaitkan dengan lagu dan bela negara dan akhirnya bagaimana bisa menginternalisasi makalah lagu-lagu ini yang berakar dari makanannya. Betul. Jadi memang Itu di situ, Mbak. diperlukan narasi ya, kayak storytelling tentang makanan-makanan Indonesia dan sangat mudah untuk diingat kalau itu dengan nada-nada musik, ada lagunya. Jadi orang tidak terasa sebenarnya mengisahkan tentang makanan kekayaan Indonesia. Nah, seperti Mas Itu Eko yang bilang akhirnya tadi. narasi itu juga sebaiknya juga dibangun dengan sebuah lagu ya, Mbak. Betul. Sebagai sebuah warisan makanan di Indonesia ya. Betul. Terima kasih, nanti kita ngobrol ya Mbak Ayu ya. Iya. Nyanyinya udah tadi ya Mbak ya. Udah ya? Nanti mau nyanyi lagi? Boleh penutupnya Boleh. ya. Ini Ibu dan Bapak sekalian, kawan-kawan bela negara, kita akan memanggil Ibu Mila. Nah, ini adalah ketua umum organisasi yang luar biasa yang sangat mencintai Indonesia dan sangat menggelorakan mengenai bela negara. Selamat siang Mbak Mila. Ya, boleh cerita mengenai PKBN dikit, Mbak? Ini Mbak, ini mic-nya Mbak. Jangan keliru sama sanitizer ya Mbak. Siap. Baik ya, PKBN adalah penggiat kader bela negara Indonesia yang memiliki visi, misi, dan tujuan mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Kebetulan di sini yaitu akan kaitannya dengan gastronomi Indonesia, kekayaan makanan, kudapan, dan jajanan yang ada di Indonesia. Dan itu akan menjadi sarana untuk nilai-nilai, mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Begitu, Pak. Oke, ya nanti kita ngobrol ya. Kawan-kawan, kayaknya nggak seru kalau kurang kuat kalau dari kawan-kawan dari Dirjen Pothan ada yang hadir. Oh terakhir, karena akan mensamerikan bagaimana sebuah kisah mengenai gastronomi itu tersangkutkan atau bisa dikapitalisasi dari gastronomi. Silakan duduk Ibu dan Bapak sekalian. Ibu-ibu dong, ini ibu-ibu semua ya ternyata. Duh, beruntunglah saya yang paling kelihatan paling cakep karena yang lain adalah cantik-cantik sekali. Paling ganteng. Mungkin kita mulai dari yang ujung ya. Ini pas nggak sengaja ya Mbak Sari, tolong tes mic-nya. Mbak Sari, Ya. makanan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
itu kan beragam sekali ya. Jenisnya tiap daerah punya karakter, punya cerita. Bisa cerita sedikit mengenai gastronomi dan makanan, Mbak? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong makanan Indonesia itu syarat sama filosofi. Setiap daerah selalu mempunyai filosofi, cerita, cara menanam, cara menyimpan. Itu sudah berabad-abad. Dan biasanya mereka memaknai sesuatu itu dengan makanan. Seperti kayak kita hari ini ya, tumpeng itu dengan kita maknai perayaannya dengan makanan. Terus masih banyak lagi. Seperti pandemi pun kadang-kadang pandemi kalau kita telah lagi dari dulu itu juga selalu dimaknai dengan makanan, cara meminta doanya segala. Dan yang lebih ini lagi, apalagi seperti sekarang ya, waktu era pandemi seperti sekarang, itu yang kita perlukan juga ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini memang adanya dari daerah-daerah. Memang yang perlu kita jaga justru kearifan lokal daerah supaya kita tidak bergantung dengan luar untuk makanan itu sendiri. Dan yang perlu kita tahu juga kalau founding father yang kebetulan juga hari ini hari ulang tahun Indonesia itu melahirkan buku Mustika Rasa. Itu waktu itu juga buku itu lahir dalam suasana krisis pangan tahun 60-an. Dan di dalam buku itu terdapat 1.600 resep. Itu masih tahun yang dulu ya, belum sekarang dulu, ya? Belum. Itu pun kalau kita di zaman ini itu masih sangat sedikit mewakili kuliner Indonesia. Itu mulai dari penyimpanan, pengolahan, penanaman, ada semua di situ. Kenapa waktu itu proklamator pun memikirkan gimana ini kuliner? Karena salah satu basis budaya politik itu ada di kuliner. Makanan ya. Kita membayangkan zaman dulu aja makanan segitu banyaknya ya. Iya. Dan pasti setiap makanan punya kisah ya. Ada cerita nggak Mbak yang dari daerah-daerah tentu punya cerita kayak tumpeng tadi ya? Oke, itu kayak tumpeng tadi udah diceritain Mbak Ria ya. Saya cerita sedikit mungkin lodeh. Lodeh itu waktu itu udah ada di abad ke-10. Zamannya Sri Sultan itu. Waktu itu juga pas lagi ada pandemi sama Pak Geblok. Kita di karantina juga waktu itu ceritanya 50 hari. Dan itu di dalam lodeh itu ada 7 isi ingredients. Isinya itu mewakili doa-doa kita. Seperti gitu ya? Ada ceritanya ya? Ada. Saya pikir lodeh itu bahasa anak muda sekarang, lodeh bilang gitu loh. Ya, ternyata ada ceritanya itu. Dari zaman dulu ada ceritanya ya? Ada ceritanya. Jadi dari yang pamannya klueh itu jackfruit, nangka muda, itu kan kita ngomongnya klueh. Tapi kalau kita Jawain, keluarga luehno. Jadi pertama kita taking care itu keluarga. Itu. Selain itu pamannya apa ya? Melinjo. Melinjo. Ya, okay. Jadi melihat segala sesuatu itu jangan dari luarga aja. Itu filosofi melinjo. Dari luar, dalam. Yang kita perlu tahu juga kalau kita makan melinjo katanya kan apa? Asam urat. Ya. Obatnya tuh kulitnya. Oh jadi sedemikian bijaksananya dan hebatnya dari zaman dulu ya, makanan-makanan Indonesia ya. Iya, semua ada ceritanya. Jadi kalau makan mungkin kita harus satu-satu ya ngelihat dulu artinya apa, enggak gitu kan ya? Oh ini artinya apa, ini apa, supaya nelurnya tuh enak gitu loh. Kan ini ceritanya untuk berdiplomasi Mas Mencari. Ada cerita menarik ya mengenai sayur asem, sayur lodeh. Dulu ibu saya itu punya guru spiritual, pengobatan sufi dari makanan-makanan. Saya baru tahu tuh sayur lodeh, sayur asem itu ternyata obat-obatan buat kesehatan kita loh. Hebatnya makanan Indonesia ya. Jadi kita pikir sayur asem makanan murah, pakai ini gitu kan, ternyata itu ada apa, karuk, melinjo, kacang panjang, pepaya muda atau apa gitu. Ternyata obat. Waktu itu ada orang ada gangguan liver atau apa, makanannya itu yang harus dimakan yang ada di sayur asem. Aku pikir kok sayur asem, terus dia bilang jangan pikir sayur asem itu jelek, itu obat.
Jadi mungkin udah dari zaman dulu itu ya? Iya. Hmm. Mungkin sayur asam itu abad 3 sebelum Masehi juga udah ada ya, karena makanya jadi asam banget itu ya. Tapi ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Ternyata gastronomi Indonesia sangat luar biasa, banyak sekali makna-makna dan filosofi dalam sebuah makanan. Ini masih sebelum bergerak ke Mbak Sari. Mbak Sari, ini kan kita urusannya ada bela negara nih, kita harus merah putih sekali dong hari ini, kita ibu-ibu ya, merah putih semua. Mudah-mudahan jiwa raga darahnya pun juga merah putih. Kalau bagaimana mencintai makanan Indonesia itu hubungannya sama bela negara? Apakah artinya kita membela negara itu melalui mencintai dan mengawetkan atau menjaga tradisi makanan Indonesia? Maaf, bukan mengawetkan, menjaga tradisinya. Mungkin kalau menjaga tradisinya kita agak ribet juga ya, karena semua biasanya makan ada aturannya. Tapi mungkin kaitannya apa yang perlu kita tahu, hal yang terbaik adalah makan apa yang di sekitar kita. Makan apa yang ada di sekitar kita berarti kita tahu dan mencintai apa yang masuk. What you eat is what you are. Jadi apa yang kita makan kita tahu persis. Produk lokal itu rentetannya itu panjang, dari petani, kita yang mengkonsumsi. Kalau kita runut lagi nanti produsennya, nanti lab risetnya, nanti jadi kebijakan pemerintah. Panjang sebenarnya. Jadi marilah kita bela produk lokal dan kita perkenalkan ke generasi muda. Jadi kalau menarik ya, kalau tadi bahasa Jawa Sansekertanya you are what you eat ya. Nah, kita adalah apa yang kita makan nih. Jadi kalau kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai nilai Indonesia, itu merupakan bagian dari proses sebuah kita bela negara ya Mbak. Jadi ya, karena dengan makanan Indonesia itu buntutnya kan banyak ya, ada produsennya, ada warungnya, ada suppliernya, ada petaninya ya. Jadi kita sepakat ya, kita akan membela negara kita dengan tetap mencintai makanan Indonesia. Setuju ya Mbak? Setuju. Salam yang keras dong Mbak Sari, bela negara gitu dong. Salam bela negara. Ya, belum Mbak, bela negara ini belum makan siang nih. Bela negara. Ya, bela negara Indonesia ya. Mbak Morensi, Mbak Jessica itu saya senang manggilnya Mbak Morensi bahwa Mortusi Pak. Oh, Mortusi. Wah, Izin. Ya. Mortusi. Jessica Mortusi, lebih banyak yang melihat. nonton gitu loh. Jadi Iya, artinya betul, lebih banyak. ngangenin. Ya. More to see. Yes, Ya. mortusi. Kelangenan gitu. Mbak, kita sama-sama tahu gastronomi itu adalah salah satu alat modal kita untuk berkomunikasi. Kalau di bahasa saudara kita yang Indonesia Barat ada cerita, selesaikan dulu dengan mengenyangkan perut Anda gitu kan, dengan makan dulu. Setelah itu bicara. Di negara Arab juga ada, selesaikan dulu urusan perut baru urusan pembicaraan dan lain-lain ya. Nah, Indonesia itu kan harus punya kemampuan soft skill ataupun soft diplomasi dengan makanan ya. Apalagi modal kita katanya, tadi Mbak Sari bilang berapa ribu, itu berapa ribu zaman buku apa tadi? Mustika Rasa. Mustika Rasa itu kalau 1600. Mustika Rasa, maaf bukan sponsor. Kalau Mustika Rasa itu gabung, 2 makanan sebelahan, besok beranak pinak 1 makanan lagi. Jadi udah berapa ribu tuh makanan kita ya. Mbak Jessica gimana? Ya, jadi ini sangat tepat sekali di era sekarang ya, di mana kita memang harus lebih menggencarkan lagi semangat bela negara ini. Selain memang betapa luar biasanya filosofi-filosofi yang ada dalam makanan-makanan kita, begitu juga dengan sejarahnya, terus juga yang sangat mengandung arti itu yang ada di dalam diri kita nih sebagai nasionalisme, sebagai orang Indonesia nih. Nah, tugas kita sebagai bela negara, di mana tadi yang Pak Moderator tadi jelaskan juga bagaimana suatu tradisi makanan itu harus didahulukan dulu untuk bernegosiasi. Nah, makanya ada juga di suatu konsep gitu ya, ada yang bilang nih konsepnya adalah style and power in the table. Nah, itulah konsepnya. Jadi di mana diplomasi budaya itu bisa melalui makanan. Dimana kita sebagai negara nih, kita menunjukkan rasa kekuatan atau branding kita sebagai Indonesia
juga melalui dengan soft power, melalui makanan ini. Makanya makanan ini juga salah satu elemen yang sangat penting sekali. Itulah yang disebut dengan gastrodiplomasi, di mana itu harus diterapkan di setiap negara sih rasanya sekarang sudah mulai menerapkan dan semakin gencar untuk menerapkan. Nah, kenapa Indonesia nggak juga semakin gencar gitu dengan sejarah dan rasa yang cita rasa yang sangat-sangat kaya gitu. Nah, itu sih yang harus kita semangatin lagi di bela negara kita gitu. Jadi dengan melalui budaya, pariwisata itu semua bisa melalui gastronomi, yaitu dengan makanan-makanan yang beraneka ragam ini gitu. Jadi diplomasi kenegaraan bisa lebih soft, bahkan untuk menuju target-target ataupun pengaruh-pengaruh yang sangat besar dengan melalui gastronomi juga. Makanya sangat penting adanya gastrodiplomasi. Jadi di mana perpaduan di dalam negeri kita semakin mencintai, semakin nasionalisme, semakin bangga. Di luar juga kita harus membela negara juga semakin kuat dengan adanya konsep dari style and power in the table. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya para diplomat yang harus tahu mengenai gastronomi Indonesia ya. Jadi seluruh warga Indonesia semua ini harus tahu bagaimana kekayaan makanan Indonesia, filosofinya, narasinya ya. Betul Mas. Iya, karena kira-kira kan 200 juta penduduk Indonesia lebih ini sampai 280 kalau bisa menceritakan makanan Indonesia kan akan menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain. Misalnya kalau misalnya diplomat sudah pasti membuat acara-acara diplomatik di luar gitu ya, di luar negeri membuat acara-acara diplomatik itu wajib hukumnya untuk menjelaskan. Bahkan tadi saya bilang ada style and power in the table. Jadi di mana makanan-makanan Indonesia kita kemas sedemikian rupa menjadi makanan yang dicantik gitu, seperti fine dining, di mana lodeh itu ditata, di plating gitu ya. Sehingga kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain tapi tanpa mengurangi filosofi yang ada dari makanan itu sendiri yang membuat branding negara kita. Nah, itu juga salah satu penting juga. Terus kedua, kita bisa melalui pariwisata juga. Nah, pariwisata di sini seperti apa? Salah satu contohnya adalah kita membuat event-event atau pameran-pameran internasional. Misalnya kalau di luar tuh misalnya ada Madrid Gastro Festival atau Los Angeles Wine and Food Festival. Nah, seperti adanya juga di kita, ada juga event-event sejenis. Tapi di kita harus lebih banyak melibatkan juga orang luar agar lebih mengakui lagi makanan kita dan mengetahui gitu sedalam apa sih, dan mereka lebih apresiasi lagi. Oh, ternyata seperti tadi lodeh aja tuh banyak mengandung arti gitu, dan makanan juga banyak untuk kesehatan. Jadi ya kita bisa bersaing di mata dunia gitu dengan adanya itu. Nah, ketiga yang paling penting juga yang saat ini kita bisa sangat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengembangan UMKM informal. Nah, pengembangan UMKM informal ini memang sekarang dalam kondisi kita wabah Covid ini memang sedang menggeliat. Nah, tetapi kita memang butuh standarisasi yang sama terhadap luar. Kita ambil contoh, kita belajar semua dari yang baik ya, Pak Moko ya. Jadi misalnya jajanan-jajanan kaki lima yang ada di Singapura, yang ada di Thailand, di Vietnam, kenapa mereka bisa punya standar seperti itu yang bagus dan bisa diakui dan dinikmati juga oleh seluruh dunia. Nah, kita nih dalam rangka harus gastrodiplomasi kita diperkuat dengan adanya kita membantu menggerakkan UMKM kita dengan meningkatkan kualitas sehingga bisa orang itu menikmati gitu. Jadi kaki lima, makanan-makanan kaki lima, atau sekarang yang banyak industri rumahan ya, karena kita lagi Covid ini kan banyak ibu-ibu rumah tangga berkreasi. Nah, seperti itu kita juga bisa jadikan rasa bentuk gastrodiplomasi juga yang memang penting gitu. Jadi sebenarnya kalau membela negara itu tidak seluruhnya harus dengan senjata, betul. dengan hanya berdiskusi, tapi kayak UMKM
dengan menggerakkan dan menghidupkan dan terus menjaga kualitas makanan Indonesia itu bela negara juga ya Mbak? Betul, betul, sangat-sangat. Bahkan itu membantu menggerakkan ekonomi suatu negara dengan kita mengkuatkan lagi sektor yang benar-benar dalam banget, yang paling mendasar gitu. Jadi semua kawan-kawan semua yang ada di ruangan, di studio, kawan-kawan yang ada di Zoom dan kawan-kawan yang ada di kanal-kanal YouTube Kemhan, kemudian kanal Kisah Selera dan Cakrukan Bela Negara, kita sebenarnya bisa banyak sekali melakukan hal-hal sekecil apapun untuk bela negara ya. Salam bela negara gimana Mbak? Salam bela negara. Iya, aduh, saya lihat cincinnya harus udah, semangat ya. cincinnya udah menggetarkan salam bela negara. Iya betul. Cincinnya udah. Merah putih ya. Mbak Ayu, Moko. tadi nyanyi, saya dengar Mbak Ayu beberapa kali menyanyikan lagu-lagu yang ada kisah mengenai makanan. Ceritanya gimana itu Mbak? Jadi gini, sebenarnya bermula dari kata-kata feast and fiesta. Ya, hidangan. Yang artinya? Hidangan dan pesta, ya kan? Kalau di Indonesia itu juga ada budaya itu kan, misalnya makan makanan dan ritual, ya kan? Kayak misalnya tumpeng atau nuju bulan, siraman atau lamaran atau lebaran, makanannya kan beda. Jadi ada feast and fiesta juga, tapi kita lebih ke event-event yang lebih ke budaya dan religi. Nah, karena saya ini dan teman-teman ini kan pemusik, kita tampil supaya kita lebih fleksibel dan program pemerintah itu juga kan kita pengen ikut berpartisipasi. Misalnya program pariwisata, mempromosikan Indonesia. Akhirnya di tahun 2010 itu saya dan teman-teman musisi bilang, kenapa kita nggak bikin lagu kuliner? Jadi sambil kita tampil di luar, memperkenalkan makanan khas Indonesia dengan musik khas Indonesia dan instrumen Indonesia. Kita cari, ternyata banyak sekali lagu-lagu lama, sekitar tahun 60-an juga gitu ya, 50-60-an. Maaf belum lahir Mbak. Belum lahir ya sama Mas. Tapi kalau di Saya YouTube. baru 23 tahun yang lalu lahirnya Mbak. Iya benar, saya pikir 32. Iya. Sama Excel, 30. Abangnya Excel. Jadi saya lihat ternyata ada daerah-daerah semua kok temanya makanan dan daerah. Ada satu lagu yang menarik itu Yomiak dari daerah Bangka. Bahasa Bangka itu mengisahkan tentang orang pergi berkebun. Mereka punya kebun sahang, lada. Dengan kehidupan yang sederhana, tapi mereka bahagia. Mereka kerja bersama-sama ke ladang. Kemudian mereka cuma bermodalkan garam dan terasi. Sisanya cabai rawit, akar keladi dan sayur-sayuran di sekitar diramu menjadi satu resep namanya lempah darat. Jadi mereka masak, modifikasi. Jadi dari makanan sekitar mereka bekerja, mereka masak di situ, bawa beras, bawa garam dan terasi aja, cabai dari kebun. Akar keladi dari kebun, kacang panjang, ketimun dari kebun sekitar yang dia tanam-tanam itu. Sama kalau kita belanja di pasar juga ini dari kebun cuma tukar uang gitu loh Mbak. Cuman kalau lagi bekerja di ladang kan nggak ada penjualnya. Oh, iya. Jadi mereka ambil dari sekitar, sebenarnya memperkenalkan masyarakat sekitar yang sederhana dan pola hidupnya sehat ya. Jadi untuk ketahanan pangan pun bagus kan, jadi mereka makan dari makanan sekitar mereka. Dan kenapa saya buat di lagu dihidupkan kembali untuk mengingatkan masing-masing kita menikmati musik khas Indonesia yang betul, ya sarana sosialisasi, memperkenalkan, mempromosikan makanan-makanan khas Indonesia lewat nada-nada, lantunan, musik-musik yang indah lebih gampang difahami. Betul. Dan lebih mudah diingat. Narasinya lebih gampang diingat, lebih gampang dikenang gitu ya, Pak. Iya. Lebih gampang diucapkan gitu ya. Gampang nempel, dia denger, dia ucapkan. Jadi dia langsung ingat kan? Tersenandung gitu ya. Iya, juga ada salah satu juga saya ingin mendokumentasikan bahwa itu warisan asli dari Indonesia.
Kalau ada Mbak Sari tadi bilang lebih dari 5.000 ya makanan Indonesia. Kalau semua jadi lagu Mbak Ayu sanggup nyanyi semua itu Mbak semalam itu? Kita bisa bikin juga sih, kan biasanya mirip-mirip gitu. Satu lagu, ini ada kerudungku malu, ini ada Mas Moko. Gak apa-apa Mbak. Penonton semua ini banyak yang kangen sama Mbak Ayu nih. Mungkin agak lupa nih. Kerudungku takut sama Mas Moko sampai jatuh-jatuh. Itu pakai telepati Mbak. Bercanda Mas. Jadi ya itu mudah diingat, gampang diikuti, didengar enak. Jadi ya kata-katanya yang baik dan berbudaya Indonesia. Dan dari orang tua sampai anak-anak gampang mengingat ya, Betul, menumbuhkan sikap itu ya. Betul. Kalau boleh nggak Mbak satu bait aja tapi ya, jangan satu lagu ya. Boleh nggak nyanyi satu bait yang ada kisahnya makanan dan mungkin lagu ini bisa menggelorakan semangat kita bela negara. Ada nggak Mbak? Ada dong. Di antara rekaman sambil play di rekaman juga nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak. Nggak apa-apa, ingat. Ya ingat ya. Coba Mbak. Misalnya apa? Ada nada dasar apa Mas? Nggak ada ya nada Nggak dasar. usah. Ya. Misalnya Bareh Solok, Bareh Tanamo. Artinya Bareh Solok itu bareh yang terkenal. Bareh Solok itu lama kerasonyo. Jadi dia misalnya gini, Bareh Solok, Bareh Tanamo, ya. Bareh Solok, lama rasonyo gitu. Artinya enak. Itu Minang ya Mbak? Minang. Kalau dari Palembang itu ada empek-empek lenjer yang tadi saya nyanyiin, atau gado-gado Jakarta yang kalau Minang tuh saya cuma ingat daging tunjang dan ayam pop gitu kan. Bener, Sari ya? Ratu ini ratunya. Jadi kira-kira yang saya ada ingat tuh ya mengisahkan misalnya kehidupan empek-empek lenjer itu rasanya enak katanya. Makan satu itu nggak cukup, makan lagi sampai mau kelenger rasanya katanya. Saking enaknya mertua lewat pun dia nggak lihat. Jadi mengisahkan kebersamaan. Luar biasa ya kawan-kawan semua, para bela negara semua, bahwa ternyata dengan melakukan narasi-narasi yang dibukukan dalam lagu. Bentar, ini ada yang minta lagu nih, kayaknya nggak cocok nih. Bentar ya. Mohon maaf, lagunya di permintaan lagu Mbak, nanti aja diteruskan ya. Jadi bahwa dengan membangun narasi-narasi dan kemudian diceritakan dengan didendangkan, itu sebenarnya sebuah cerita atau epik bagaimana menjelaskan kehebatan bangsa kita, bagaimana luar biasaan makanan kita, yang ujungnya adalah kecintaan kita terhadap Betul. Dan membuktikan Indonesia. bahwa peradaban bangsa kita itu udah maju, kelihatan dari bagaimana cara mengolah makanan, kandungannya, ya kan? Selain sebagai doa juga sebagai obat untuk kita. Jadi peradaban bangsa kita memang sudah maju itu. Menarik sekali ya, saya baru tahu ternyata bahwa setiap cerita lagu yang bermakna dengan makanan itu ternyata banyak sekali cerita-ceritanya. Selesai acara ini tetap bersedia jadi bela negara. Bela negara ya. Terima kasih dong, tepuk tangan buat Mbak Ayu bahwa dalam setiap lagu terlalu disusupkan mengenai bagaimana pesan bela negara ya, bagaimana merah putih. Kita harus bersyukur terus hidup di negara Indonesia yang seperti ini, yang didirikan oleh founding father kita dengan segala keragaman, dengan segala keistimewaan bangsa kita. Nah, saya sebelum masuk ke tokoh kita Mbak Mila, saya ingin mengingatkan Mbak, kalau nggak salah nilai-nilai bela negara itu kan antara lain adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Kita yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Nah ini, rela berkorban demi bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah kira-kira gimana Mbak dengan pergerakan, dengan organisasinya yang luar biasa dari beberapa daerah dan sebagainya. Ini ada mic-nya Mbak, monggo Mbak Mila. Mungkin syukur bercerita bahwa di antara keanggotaan yang lintas daerah itu juga ada kisah-kisah makanannya. Baik ya, di sini bela negara melalui gastronomi ya. Sedangkan kita itu istilahnya harus memasyarakatkan dulu istilah gastronomi. Betul. Karena walau gimana pun di telinga kita masih awam. Ya. Apalagi di daerah-daerah. Kebetulan anggota dari PKBN itu berasal dari provinsi-provinsi dan daerah-daerah yang bukan hanya ada di ibu kota saja. Sehingga apa? Istilah gastronomi itu harus kita
masyarakatkan, kita dengungkan ya dengan cara seperti tadi juga dari Mbak Ayu bilang bahwa kita untuk mencintai Indonesia ya kan ya, salah satunya harus mengenal keanekaragaman ya kan, keanekaragaman baik kudapan, makanan yang ada di daerah ya. Kemudian setiap pesta, setiap kegiatan baiknya kita suguhi dengan makanan-makanan ataupun jajanan atau kudapan yang berasal dari daerah Indonesia. Dan menurut saya itu salah satu istilahnya bentuk bela negara yang harus memang dilakukan, ya kan? Selain kita juga harus tahu tadi gastronomi, yaitu kaitannya juga ada seninya, ada bagaimana cara memakannya, dan ada juga istilahnya filosofi arti dari tumpeng tadi yang istilahnya kita kalau nggak tahu selama ini kan tumpeng dipotong ya kan ya, ternyata dikeruk bukan dipotong istilahnya. Jadi itu pun harus kita istilahnya sosialisasikan, dan untuk itu inilah saatnya dan disinilah tempatnya ya. Dan para pelaku gastronomi itu memiliki jiwa patriot sebetulnya, Mas Moko. Karena apa? Dia itu rela meluangkan waktunya, rela energinya, pikirannya untuk menggali seluruh keanekaragaman makanan khas Indonesia yang ada di setiap lapisan daerah wilayah ini. Dan ini juga salah satu bentuk bela negara. Karena apa? Tujuannya ingin istilahnya membangkitkan kembali ya, yang tadinya orang awam belum tahu apa itu sih gastronomi, apa itu sih makanan-makanan yang harus dilestarikan. Karena kalau tidak kita bangkitkan kembali, kalau kita tidak lestarikan, yang dikhawatirkan tuh punah nantinya. Betul nggak Pak Ayu? Iya betul. Ya, Betul. ya. Jadi nanti malah generasi milenial itu nggak kenal apa itu makanan daerah yang dari pelosok-pelosok itu. Iya betul, ya kan? betul. Kalah sama yang Korea apa-apa ya. Iya betul. Sehingga para pelaku gastro juga harus mengupdate diri juga kaitannya dengan kemasannya, mengupdate produknya dalam hal ini, betul, ya kan? Dari rasanya tadi Mbak Ayu juga sudah bilang, yaitu kita memodifikasi makanan sehingga menarik tampilannya, sehingga para generasi milenial itu tertarik untuk istilahnya mencicipi jajanan makanan khas Indonesia dan selalu menyajikan istilahnya makanan jajanan khas Indonesia dalam setiap pertemuan event. Betul nggak Mbak Ayu? Gimana menurut Mbak Jessica gimana? Iya sangat betul sekali, karena itu hal yang tadi saya juga sepakat dengan Ibu, di mana itu hal yang mendasar sekali sebenarnya. Jadi kita dari kitanya dulu nih kompak nih, orang Indonesia itu nasionalisme dulu deh, cinta dulu deh akan makanan dan jajanan kita. Nah dari situ kita membangun kekuatan gitu untuk memperkuat lagi negara kita kan, dari segi yang soft powernya ini, dari segi makanan. Makanya memang seperti ada bukunya Mustika Rasa, resep warisan Soekarno, itu kan ada dokumentasi, kemudian ada lagu-lagu yang terdahulu yang saya recycle, itu juga termasuk dokumentasi agar tidak punah atau tidak diambil orang atau negara lain. Aset ya Mas Moko ya. Dan itu beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pelaku gastronomi. Salah satunya Mbak Ayu juga dalam menciptakan lagu, ada lagu yang di dalamnya adalah macam-macam nama-nama makanan daerah. Dan itu trik-trik ataupun langkah-langkah itu memang harus diambil agar segera memasyarakat mengenai gastronomi dan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Dan itu juga salah satu nilai-nilai bela negara yang harus kita emang harus segera bangkitkan kembali ya kan ya. Karena apa? Dengan istilahnya melestarikan bukan hanya budaya dari cara makan ya kan ya, tapi memperkenalkan lewat buku, lewat nyanyian tadi, itu juga salah satu cara agar kita itu mengenal lebih dalam ini loh, bahwa Indonesia itu kaya loh. Apalagi dikaitkan dengan masa pandemi sekarang ini, yaitu apa? Fokusnya adalah kesehatan. Kita harus sehat, menjaga diri dari kesehatan adalah langkah awal bela negara. Jadi untuk sehat itu. Jadi tadi Mas Moko bilang di nilai-nilai bela negara poin kelima ya, yaitu harus memiliki ya, betul nggak Mas Moko, tindakan awal untuk bela negara. Itulah tadi dengan kita menjaga. Untuk menjaga itu apa?
butuh asupan makanan yang baik. Kalau kita tidak mengenal, ya kan, tidak mengenal tadi filsafatnya, dari mana asalnya, kan nanti apa saja bisa dimakan. Tapi itu tadi mudah-mudahan Mas Moko dengan adanya kegiatan lewat ruang ngopi daring Kemhan ini, kita bisa menyelaraskan langkah untuk bela negara. Ya, karena bela negara bukan hanya dilakukan lewat gastronomi saja, berbagai aspek bisa. Ya, jadi mari lewat profesinya Mbak Veronica juga bisa, yaitu mode ya kan, atau action bisa, lewat Mbak Ayu bisa, lewat Mbak Santi bisa, tapi mari kita rapatkan, mari kita kuatkan, kita harus bersama-sama, karena kalau bukan dari diri kita, maka siapa lagi yang akan membela negara kita ini? Bukan hanya melalui istilahnya sekarang ini kan soft skill ya, bukan ex skill ya kan ya. Jadi marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, dari manapun asalnya, dari manapun organisasinya, mari kita samakan langkah, ayunkan langkah, apalagi di HUT kali ini adalah temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, dan itu perlu peran kita tumbuh di gastronominya agar kita itu jiwa-jiwanya sehat. Ya betul enggak? Karena kalau betul, kita ini benar enggak Pak Jessica? Setuju sekali. Mana Mbak Ayu? Iya, tadi selain musik juga kan ada film-film Indonesia yang bertemakan makanan-makanan. Ada Aruna dan Lidahnya. Betul. Kemudian ada yang banyak hal-hal lain, film lain. Ada juga tentang sebentar kopi. lagi ada filosofi rendang, Mbak. Film. Keren. Itu yang saya Selain dengar. ada filosofi kopi, ada jadi ya, film gitu loh. ada filosofi rendang dan lain-lain. Jadi soft power itu bisa melalui musik, bisa melalui film gitu. Jadi ada banyak cara untuk lebih bisa meresap ke hati masyarakat gitu mengenai gastronomi ini. Iya. Jadi bela negara ini kita harus melalui berbagai macam aspek agar masyarakat kita itu lebih familiar lagi dan lebih mengenal, dan lebih ayo kita bergandengan tangan. Jangan cuma bisa ngomong saja, bela negara itu harus melakukan tindakan. Seperti ini tadi Bu Mila, kita harus membumikan ya nilai-nilai bela negara melalui gastronomi. Itu berarti apa? Kita harus melakukan tindakan action, yaitu apa? Melestarikan kekayaan makanan. Baik itu berbentuk makanan pokok maupun jajanan atau kudapan yang ada di daerah-daerah, terutama yang di pelosok-pelosok itu. Dan bangkitkan seperti tadi Mbak Jessica bilang, UMKM. Betul. Itu harus dibangkitkan kembali. Ya, jadi bantu mereka, dan itu sepertinya perlu ini deh IGC. Betul, apalagi bisnis yang masih berjalan sekarang ini adalah bisnis kuliner. Betul. Ya kan, jadi frozen food, jadi apa, empek-empek kan banyak yang frozen tuh laku sekali ya. Apalagi di kondisi wabah ini, perekonomian kita tuh bergerak tuh mayoritas dari UMKM, semua sektor dari rumah. makanan ya. Iya, sangat-sangat membantu. Jadi kita nggak bisa anggap itu sebelah mata gitu. Itu sangat-sangat penting, justru malah harus di. Jadi gini Bu ya, saya hanya mau meresume karena masih ada satu narasumber yang sangat penting nantinya. Salah satu sikap awal dari bela negara itu adalah kita sepakat untuk memiliki kemampuan awal bela negara. Termasuk sikap kita mencermati, memuliakan tradisi makanan dan terus mengikuti dan mencoba dan menikmati makanan Indonesia adalah sikap awal kita untuk bela negara. Ya. Itu kira-kira kami dari komunitas Indonesia Gastronomi Community dan PKBN sebenarnya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga diberi kesempatan ngobrol. Nanti kita akan mengundang narasumber yang terakhir dalam acara ngopi daring bela negara ini, terutama kepada Bapak Dirjen Pothan, Bapak Majen Dadang, kemudian ada Direktur Bela Negara, ada Bapak Jubei, dan kemudian juga ada Pak Derajat dan Bapak-bapak sekalian, Pak Arifin dan lain-lain. Hari ini sebagai yang terakhir nantinya adalah bagaimana kita mendengar langsung sebuah resume bagaimana gastronomi itu bisa memperkuat sebuah ketahanan dan bagaimana membangkitkan sikap bela negara. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Kolonel Derajat Kasubdit Lingja, Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI. Monggo Pak untuk naik ke panggung. Nah ini jadi imbang nih, gantengnya sama-sama nih. Salam bela negara. Kalau Pak Derajat ganteng beneran, ini KW-nya.
Ya, jadi lumayan nih Pak, kita berada di wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang sangat memahami konsep bela negara dan makanan Pak, terutama gastronomi. Pak Derajat, apa kabar Pak Derajat? Pernah mendapatkan cerita mengenai tumpeng tadi Pak? Terima kasih Pak Moko. Jadi ini luar biasa ini. Sebetulnya ini ngomong pengalaman dulu kan, pengalaman dulu. Berkaitan dengan tumpeng gitu. Karena saya orang Jawa dan TNI bertugas di mana-mana. Artinya sudah pernah merasakan langsung mulai dari Aceh, Sumatera, Bangka Belitung khususnya, dari Serang Banten, Jakarta, Jawa, sampai Ambon, sampai Ternate. Ternate. Suaranya kawan-kawan di rumah dari Ternate. YouTube channel sama Zoom terdengar ya? Terima kasih, lanjut Pak Derajat. Karena sayang pesan penting ini harus sampai Iya, Pak. iya. Jadi saya pribadi sudah merasakan mungkin sangat sering makanan-makanan daerah. Artinya dari segi rasa, ya mungkin dari segi apa itu penataan apa yang mungkin belum perlu ditingkatkan ya. Tapi secara umum rasa yang saya alami itu sangat luar biasa. Bahkan mengalai sekarang yang lagi trennya anak muda lah gitu. Itu pengalaman kami. Nah, kemudian masalah tumpeng. Saya juga tadi bicara bahwa dulu kalau di Jawa itu apalagi sekarang momen 17-an gitu ya. Kalau dulu di perempatan jalan di kampung-kampung ada tumpeng dengan kita ngariung semua seperti itu kayaknya sekarang itu saya kepingin lagi situasi seperti itu gitu. Tanda kutip mungkin sekarang situasinya beda ya seperti itu ya. Tapi kalau itu mungkin masih dilestarikan kembali, waduh sangat luar biasa. Di situ bisa ngobrol ya, ada filosofi yang lain disampaikan oleh Ibu tadi, ada urap-urapnya tadi itu, ada ikan asinnya kayaknya tadi nggak ada ikan asin Pak ya? Kurang ya? Ada ya? Ada ya, Bu Ria tadi ada ikan asin ya? Ngumpet. Ada ikannya ya? Oh memang ikannya sudah tidak asin sekali Pak, jadi memang ya, mohon maaf nih Pak. Jadi tadi waktu dicek masih asin loh Pak. Kok nggak tahu itu ya? yang saya rasakan dengan guyupnya masyarakat saat itu, ada ikan asinnya, ada urap-urapnya itu rebutan seperti itu yang mungkin perlu digalakkan kembali. Nanti mungkin momennya kapan ya, situasinya seperti itu. Terus tadi sudah disampaikan masalah tumpeng, kalau Pak Muko tadi nggak boleh dari atas dan sebagainya tadi, ya itu filosofi saja. Ya kan, tapi selama ini kok kawan-kawan kita mungkin salah kaprah kali ya, dari atas seperti itu. Dari atas, saya juga seperti itu Pak Muko. Jadi dari atas dulu dibagi seperti itu ya, dibagikan pada yang tertua atau siapa yang kita dihormati seperti itu. Tapi kalau tadi sudah dicontohkan tadi dari bawah, ya bagus saja. Tapi selama ini kalau sudah dari atas langsung gerobokan seperti itu Pak. Itu yang saya alami. Sekali lagi bahwa ini salah satu bentuk dari bela negara dengan segala fungsi tugasnya masing-masing. Apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ini yang harus dibangkitkan. Anak-anak kita semua saya yakin tidak mengenal. Bahkan kalau di rumah itu nggak mau lagi makanan seperti itu, ya kan? Ya sangat susah. Kita mau ngomong aja gimana ya? Tidak mau berengkesan pindang aja tidak mau Pak. Mungkin kalau Pak Moko sama kami masih sama gitu. Sayur asem dengan pindang berengkesan dengan macam-macamnya itu cocok Pak. Cocok luar biasa, ya kan? Tapi anak-anak nggak mau nyentuh, baunya aja udah nggak mau, ya seperti itu. Ya ini yang perlu digelorakan, apa teknik atau metode apa yang tadi dari para narasumber bisa dibangkitkan kembali. Itu Pak Moko. Terima kasih. Kalau masalah ini sedikit Pak, cerita Pak. Ini kan sikap-sikap bela negara kalau Bapak lihat. Kan sekarang bela negara kan tidak harus pakai senjata dong Pak. Betul. Ya kan Pak? Betul. Mencintai makanan, mencoba makanan. Betul. Makan makanan Indonesia yang di restoran harus bayar ya Pak ya. Tapi bahwa itu apakah benar itu sikap bela negara kita Pak? Sangat. Karena memang kita ini kan sikap, tekad dan perilaku ya yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Indonesia melalui bidang masing-masing. Ya, salah satunya adalah gastronomi seperti ini. Jadi sangat luar biasa kalau ini gastronomi atau masakan Indonesia ini digelorakan kembali, ya kan, dengan nanti metode apa, itu salah satu bentuk bela negara. Itu pasti, ya pasti akan mengangkat.
Kalau saya pernah melihat YouTube itu sampai tempe di Inggris itu, mungkin pernah melihat ya, tempe dengan bahasa Indonesia dia orang Inggris itu, saya wah luar biasa ini, ya kan? Kenapa kita nggak begitu gitu loh, ya kan? Dengan kemasnya yang mungkin dianukan ya. Mahal tempe di Nah, sana, luar Pak. biasa, tempenya luar biasa gitu. Ya, Gimana, itu Mbak Pak. Dari? Monggo. Monggo. Nyambung Kok cerita tadi. geser-geser itu karena cinta gastronomi atau takut sama ini ya Pak ya? Tapi kita semua cinta Indonesia dan bela negara Pak. Jadi tadi nyambung cerita kalau anak sekarang susah Pak ya makan itu. Saya kemarin kayaknya sekarang lagi tren deh yang namanya salmon lodeh. Jadi biar anak-anak itu tertarik kita kasih aja jadi infusion dengan tambahin salmon yang kita grill taruh di atas lodeh. Kan jadi sesuatu yang berbeda. Istilahnya ya. fusion. Saya tahunya fusion itu hanya jazz, ternyata sayur juga ada sayur fusion ya. Akhirnya jatuhnya fusion. Padahal kita mau memperkenalkan ini loh lodeh, bisa kan dimakan sama makanan zaman sekarang gitu aja. Pak Derajat makanan favoritnya apa Pak? Nanti kita akan siapkan semua Pak sampai rumah selama setahun Pak. Tapi dengan tentunya gambarnya itu loh Pak. Saya itu yang penting ada sayur Pak. Tapi mau sayur bayam, sayur kangkung, ya itu, waduh, itu mungkin nggak ada gantinya itu. Mungkin kalau dipanggil Panglima Diri Bela Negara saya makan dulu itu sebetulnya, karena saking enak gitu. Sayur-sayuran Pak, sayuran. Apalagi tambah pindang tadi, mohon maaf, pindang kalau dibungkus tadi itu, waduh. Mungkin Para gastronomer di sini semua yang hadir maupun di rumah kita siapkan makanan khusus nih untuk Pak Derajat bagaimana makanan sayur tapi kemasan dan rasa enak. Ada lagunya kali Ini, Mbak? Ada iya, Bapak tuh senengnya makanan tanggung bulan, sayur asem, ikan asin, ya kan Pak ya? Betul. Murah, meriah, tapi sehat, ramah. Murah, meriah, ramah untuk kesehatan kita. Iya, itu aja. Demikian, mungkin ada yang mau nanyain Pak Derajat, ini langka loh, sulit sekali bisa menghadirkan Pak Derajat di acara ngopi daring bela negara gitu loh. Ada yang mau tanyakan ibu-ibu di sini? Kalau nggak ada saya nanya nih terakhir mungkin Pak Derajat, kira-kira untuk para insan, ini ibu dari organisasi penggiat bela negara, kami semua adalah para penggiat gastronomi Indonesia, kira-kira ada sebuah sepatah kata, 2 kata, boleh 3 kata juga boleh Pak, kalau 1 kata cuma Waalaikumsalam itu 1 kata Pak. Tapi kira-kira apa Pak yang perlu disampaikan ke kawan-kawan? Satu, bahwa kita harus sama-sama mempunyai sikap bela negara, terutama dengan makanan dan sebagainya Pak. Betul. Baik, jadi tadi sudah disampaikan para narasumber ya, saya dengarkan. Artinya sekarang sudah ada upaya untuk bagaimana mendeklar bahwa masakan Indonesia ini sangat luar biasa dengan berbagai metode. Ya saya berharap bahwa para pelaku-pelaku ini bisa membumingkan kembali. Jadi jangan sampai kita hanya retorika, mari kita implementasinya harus jelas seperti itu. Metodenya apa? Itu harus kita cari solusi seperti itu. Karena sekali lagi bahwa khususnya adik-adik kita, anak-anak kita ini sangat luar biasa tidak mengerti seperti itu. Justru yang mengerti ya makan makanan yang siap saji kan seperti itu, instan seperti itu. Jadi ini berharap saya ya dengan pelaku-pelaku gastronomi ini apa tindakan nyata yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya retorika, itu saja sebenarnya. Saya sendiri, waduh, kalau makanan, waduh, luar biasa Pak. Kalau disajikan sama pimpinan kami ini lebih baik milih ini saya, seperti itu. Ada daging, ada ini, lebih baik itu tadi, ya kan? Sayuran tadi itu, yang khususnya pindang tadi. Karena itu juga ada sejarah saya, sejarah pribadi ya. Ada pindang itu dari temuan pertama ya Pak. Sejarah dari kecil saya sampai alhamdulillah saya masuk seperti Pak Jobe juga. Itu salah satunya juga sejarah. Itu sampai sekarang ternyata enak juga itu. Pindangnya pindang apa nih Pak? Pindang tadi Bu. Pindang tadi yang ikan. dipepes itu. Pindang yang dipepes itu. Wah, dengan sayur asemnya itu itu mungkin perlu dibumingkan. Itu saja Bu, Pak. Jadi sekali lagi para pelaku ini dengan metode apa yang pas bisa menggelorakan kembali gastronomi Indonesia. Terima kasih. Yang paling menggembirakan adalah di direktorat yang dipimpin oleh Pak Dirjen Pothan itu sangat
menyenangi tentang kuliner dan gastronominya ya Pak. Betul, ya. Sehingga kita lihat dari porsi-porsinya bentuknya udah kelihatan ya Pak ya. Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di studio, kemudian yang menonton baik hari ini melalui YouTube kanalnya Kemhan, kemudian Kisah Selera dan Cangkruan Bela Negara, bisa Anda ulang juga nanti dan kita akan terus mengkomunikasikan. Pak, sebagai ucapan terima kasih kami diberi kesempatan berjumpa ngobrol di acara Ngopi Daring Bela Negara. Perkenan kami dari Indonesian Gastronomy Community atau Perkumpulan Pecinta Makanan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Kemhan, khususnya Direktorat Jenderal dari Pothan. Kemudian kami izin memberikan sebuah kenang-kenangan untuk para narasumber semua, kemudian dari Pothan. Apakah kenang-kenangan dalam bentuk sayur, lauk atau apa nih kira-kira? Oh, ada plakat ya. Izin Pak, nanti kita akan juga berfoto karena ini juga Pak mendapatkan liputan dari televisi Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini tersebarkan dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi melalui kanal medsos, karena kemudian juga media-media mainstream yang lain. Baik, boleh sekali lagi yang hadir di studio boleh tepuk tangan yang meriah. Kami melakukan panitia, ucapan terima kasih kepada panitia dan Kemhan. Kami melakukan semuanya ini dengan standar prosedur kesehatan COVID-19. Jadi kami semua telah melakukan proses antigen, swab, dan kemudian juga melakukan masker, menjaga jarak. Yang tidak kami lakukan di depan adalah cuci tangan. Tapi kami mempunyai hand sanitizer. Jadi sekali lagi kami melakukan ini dengan standar prokes COVID-19. Baik, kalau ada yang bisa membantu, ada souvenir ataupun piagam, ada yang bisa membantu? Jadi terima kasih ya Bapak Ibu dan sekalian bahwa kita apapun profesi kita, apapun lokasi kita di mana, apapun kecintaan kita terhadap bangsa, salah satu yang harus kita terus gaungkan adalah bela negara. Kita sama-sama dong Pak, kita karena akan masuk juga ke televisi, kita akan menyampaikan sama-sama salam bela negara dan dirgahayu Republik Indonesia. 1, 2, 3. Salam bela negara, dirgahayu Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan sekalian Ibu dan Bapak. Kalau ada hal yang tidak berkenan selaku moderasi, kami memohonkan maaf yang besar-besarnya atas nama semua narasumber. Kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Ibu Ketua IGC untuk menyampaikan piagam. Pak, jangan dilihat dari sebuah arti kertasnya Pak, tapi dilihat figuranya Pak. Figuranya itu putih, tanda bahwa ketulusan kami untuk menjaga negara kita melalui Kemenhan dan Dirjen Pothan. Bagaimana kami semua adalah orang-orang yang akan selalu menjaga negara kita melalui tindakan, melalui sikap maupun pemikiran mengenai bela negara. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Sekali lagi semua kru dan semua panitia, pakai musik ya? Penutupnya pakai musik ya, sambil menyerahkan. Ya silakan. Ibu Ria akan disampaikan kepada yang mewakili Pak Gilang selaku Wakil Ketua Umum. Mas, hadap sana Mas. Ini kamera Mas. Ya, depan sini aja Pak. Sambil ditutup dengan salam bela negara Pak. Salam bela negara bersama-sama Pak. Mari Pak, kita ucapkan salam bela negara. Salam bela negara. Oke, yang berikutnya Mas Riki selaku Ketua Panitia menyerahkan kepada, nanti mohon Pak Dir Bela Negara mohon berkenan tetap di tempat bentar, nanti kita akan foto bersama. Yang berikutnya Pak Riki kepada Ibu, sekali lagi jangan dilihat dari arti sebuah figura, ini adalah ketulusan kami dalam rangka menjaga negara kita melalui sikap bela negara. Salam bela negara. Berikutnya akan diserahkan dari buat Ibu Ayu Asari dari Wakil Bendahara. Ya ada. Ya boleh diambil dulu aja, diambil dulu nggak apa-apa. Yang berikutnya Ibu Dewi kepada siapa?
Nah, jeruk makan jeruk ini dari IGC ke IGC, dari wakil sekjen Ibu Dewi kepada Ibu Jessica. Ini kalau selebriti itu cara berdiri aja sudah gayanya sudah diatur nih ya. Jadi salam bela negara. Salam gastronomi juga dong gitu. Berikutnya dari Ibu Mbak Sari, dari siapa? Ya, Mbak hati-hati Mbak, itu ada lampu Mbak. Nanti. Mbak Lucy, nah ini wakil bendahara kepada Ibu Sari selaku narasumber. Salam bela negaranya mana nih? Yang terakhir? Oh masih ada dua, siapa Bu? Oh saya, dari Mbak Cinta. Waduh, terima kasih. Salam bela negaranya mana Mas? Salam bela negara. Terima kasih. Baik, sebelum nanti yang terakhir dari dari PKPN, dari Ketua Panitia menyerahkan kepada, dari Ibu Ria selaku Ketua Umum IGC kepada Ketua Panitia. Mana salam bela negara dan salam gastronominya? Kemudian dari PKPN akan memberikan cindera mata kepada siapa Bu? Ya. Pak Derajat, dimohon ke depan lagi Pak Derajat. Pak Kolonel, monggo ke depan mewakili Kemenhan. Ucapan terima kasih dari PKBN. Ini organisasi khusus menggerakkan orang untuk bela negara nih Pak. Dari penggiat bela negara. Dari Ketua Umum PKPN pada Ketua Umum IGC, Ibu Ria mana Ibu Ria? Akan ada menerima ini Bu, Ibu Ria gitu. Dari PK. Ini Bu Ria silakan. Sebelum acara kita tutup, dengan rasa hormat kami undang Direktur Bela Negara Bapak Brigadir Jenderal Jube untuk ke depan foto bersama. Pertama dengan para narasumber, berikutnya izin dengan para panitia Pak. Ya nanti habis ini Pak Jube nyanyi. Pak Jube nyanyi ya, habis itu. Setelah foto Pak Jube nyanyi. Iya Pak Jube. Ya Pak Jube monggo ke depan Pak Direktur. Tepuk tangan buat Pak Direktur yang telah membantu memfasilitasi semua kegiatan luar biasa. Mending push up Pak. Monggo narasumber Pak Derajat maju. Bu Ria maju, Ketua Panitia. Pak Arifin mau ikut? Pak sini tengah ya. Kapan lagi kita berbahagia sekali bisa bersebelahan dengan Pak Direktur Bela Negara. Ini beliau orisinil sekali bela negara. Darahnya dari atas sampai bawah, darah merah putih dan darah bela negara. Salam bela negara, sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam bela negara. Terima kasih kepada Bapak Kementerian dari Pak Jube. Tutup. Dengan demikian bahwa acara telah berakhir. Ucapan terima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja, seluruh mitra kerja, para tim kerja dari Kemhan dan di Pothan, Pak Arifin, terima kasih, Pak Derajat, Pak Amir, Pak panitia, silakan panitia ke depan, panitia mohon foto ke depan.
ganteng dewe.